Dalam tradisi Islam, kisah tentang Nabi Daud memiliki bias cahaya yang kuat. Ia digambarkan sebagai hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya dengan hati yang bening, seperti permukaan air pada subuh hari. Kitab suci menempatkannya sebagai teladan dalam ibadah dan kekuatan spiritual. Dalam banyak riwayat, ia digambarkan sebagai sosok yang melantunkan bacaan suci hingga gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Di balik sifat kepemimpinan dan kejayaan kerajaannya, terdapat gambaran mendalam tentang perjalanan ruhani yang teguh, yang menjadi fondasi penilaiannya dalam perkara hukum dan kebijakan. Itulah potret Daud menurut tradisi Islam yang mengangkat beliau sebagai nabi yang maksum dari perbuatan tercela dan sebagai raja yang dipandu oleh wahyu serta keadilan. Berbeda dengan itu, tradisi Yahudi dan Kristen memiliki gambaran lain yang telah diwariskan berabad-abad lamanya. Dalam teks mereka, sosok Daud tidak hanya ditempatkan sebagai raja pilihan Tuhan, tetapi juga sebagai manusia yang disebut pernah jatuh dalam kesalahan moral berat. Di dalam narasi mereka muncul kisah tentang hubungan terlarang dengan seorang perempuan dan keterlibatan dalam kematian seorang tentara. Cerita itu telah menjadi bagian penting dalam teologi mereka sebagai gambaran bahwa tokoh pilihan Tuhan pun tetap manusia yang dapat jatuh dan kemudian bertobat. Cara pandang itu lahir dari metode penulisan sejarah mereka yang tidak memisahkan antara nubuat dan kelemahan manusiawi, sehingga para tokoh tinggi tetap digambarkan secara realistis walaupun dengan celah. Pandangan inilah yang kemudian sering dinilai oleh para ilmuwan Muslim sebagai gambaran yang jauh dari kesucian para nabi. Ilmuwan Muslim sejak generasi awal hingga era modern memandang bahwa gambaran negatif tersebut tidak layak disematkan pada seorang nabi. Mereka menilai kisah yang menggambarkan Nabi Daud melakukan perbuatan tidak bermoral bukanlah sejarah murni, melainkan bentuk penyimpangan teks yang masuk melalui tradisi kuno dan disalin dari masa ke masa tanpa verifikasi kenabian. Para mufasir besar dalam sejarah Islam menilai cerita seperti itu tidak dapat diterima oleh akal sehat seorang mukmin dan tidak sejalan dengan prinsip pemeliharaan moral para nabi. Dalam pandangan ulama, kejatuhan moral seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pembawa wahyu karena akan meruntuhkan fungsi utama kenabian, yaitu menjadi teladan yang dijagai dari perbuatan maksiat besar. Para ilmuwan filologi Muslim mengkaji teks-teks kuno milik tradisi Yahudi dan Kristen dan menilai bahwa penuturan dalam teks tersebut tidak bersifat historis murni. Mereka melihatnya sebagai kemungkinan penyusupan kisah-kisah rakyat dan legenda istana yang dimasukkan oleh para penyalin pada masa tertentu, sehingga tokoh-tokoh besar dideskripsikan dengan gaya penceritaan yang tidak menyeleksi kebenaran moral. Mereka juga menunjukkan banyaknya pertentangan internal dalam naskah kuno tersebut yang menandakan bahwa catatan sejarah telah melewati banyak koreksi tangan dan tidak konsisten secara kronologi. Karena itu, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penilaian moral terhadap Nabi Daud harus mengikuti sumber wahyu yang paling terjaga dan bukan mengikuti tradisi yang dinilai telah mengalami perubahan. Dalam tradisi Islam, ayat-ayat yang berbicara tentang Daud selalu menekankan keadilannya, kekuatan ibadahnya, ketekunannya dalam bertasbih, dan kezuhudannya, meskipun ia hidup sebagai raja besar dengan kekuasaan luas. Para ulama menggambarkan beliau sebagai sosok yang membagi waktunya antara kerajaan, keluarga, dan ibadah secara seimbang. Dari banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud memiliki keistimewaan dalam ibadah malam dan puasa. Tradisi Islam menyebutkan bahwa ia berpuasa selang-seling 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak, yang kemudian dikenal sebagai puasa Daud. Hal itu dipandang sebagai bentuk ibadah yang paling dicintai karena menjaga kekuatan tubuh dan kekhusyukan jiwa secara bersamaan. Sejumlah ilmuwan sejarah Muslim menilai bahwa perbedaan besar antara gambaran dalam Islam dan gambaran dalam tradisi lain
berakar dari perbedaan prinsip tentang kemaksuman nabi. Dalam pandangan Islam, seorang nabi dijaga dari melakukan dosa besar dan dijaga pula dari kekeliruan yang mencederai misinya. Dengan demikian, cerita yang menimbulkan kesan perbuatan amoral dianggap tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Para ulama menegaskan bahwa jika seorang nabi benar melakukan kejahatan moral, maka tidak ada lagi alasan umat untuk percaya pada hukum dan ajaran yang ia bawa. Maka perlindungan terhadap akhlak para nabi bukan sekadar klaim moral, tetapi kebutuhan teologis agar risalah tidak runtuh di hadapan umat. Para ilmuwan Muslim abad awal juga menghubungkan masalah ini dengan situasi sejarah bangsa Israel setelah masa penjajahan dan pembuangan. Mereka berpendapat bahwa dalam masa keterpecahan itu, catatan sejarah disusun dari banyak sumber yang bercampur dengan tradisi lokal, sehingga tokoh besar seperti Daud digambarkan dengan cara yang lebih manusiawi dalam arti yang cenderung menurunkan kewibawaannya. Mereka menilai bahwa kisah-kisah tersebut mungkin dimaksudkan untuk memberikan pengajaran moral kepada masyarakat pada zaman itu, namun tidak memiliki bobot sebagai sejarah yang akurat. Dengan demikian, kisah-kisah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memahami sosok seorang nabi yang menurut Islam termasuk salah satu pembawa syariat dan penerima kitab. Ulama ahli tafsir sejak masa klasik seperti Ibnu Katsir dan para mufasir besar lainnya menolak keras kisah yang menggambarkan Daud dalam posisi tercela. Mereka menyatakan bahwa kisah semacam itu adalah bentuk Israiliyat yang tidak memiliki dasar dalam ajaran kenabian. Mereka menguatkan pandangan itu dengan menegaskan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan satupun perbuatan amoral tersebut. Ayat yang menjadi dasar penafsiran mereka hanyalah kisah dua orang yang datang meminta keputusan hukum kepada Daud yang kemudian menjadi pelajaran tentang kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Tidak ada ayat yang mengarah pada skandal moral sebagaimana diceritakan dalam tradisi lain. Karena itu para ilmuwan menilai bahwa versi Islam jauh lebih mendekati misi kenabian yang suci. Para ilmuwan Muslim kontemporer yang mempelajari arkeologi Timur Tengah juga menemukan bahwa sejarah kuno kerajaan Israel tidak memiliki bukti yang menunjang cerita-cerita amoral tersebut. Mereka menyatakan bahwa tidak ada prasasti atau catatan luar yang memperkuat kisah tersebut, sehingga besar kemungkinan kisah itu lahir dari literatur internal yang dipengaruhi dinamika sosial pada zamannya. Pendekatan arkeologis yang netral ini justru mendekatkan pemahaman kepada pandangan bahwa kisah negatif tersebut tidak dapat berdiri sebagai fakta sejarah yang kuat. Dengan demikian, menurut ilmuwan Muslim, perbedaan antara Islam dan tradisi Yahudi Kristen dalam menggambarkan Nabi Daud berakar pada fondasi teologis dan metodologi sejarah yang berbeda. Islam memandang Nabi sebagai sosok pilihan yang dijaga dari keruntuhan moral demi menjaga kejernihan risalah. Oleh karena itu, Nabi Daud ditempatkan sebagai pemimpin saleh yang teguh beribadah dan berhati lembut dalam bertasbih. Sedangkan tradisi lain menggambarkan beliau sebagai tokoh besar yang tetap memiliki kekurangan manusiawi. Perbedaan itu tidak hanya soal cerita, tetapi soal pondasi keyakinan tentang siapakah seorang nabi dan bagaimana ia dipelihara oleh Tuhan. Menurut ilmuwan Muslim, cahaya yang memancar dari kisah Nabi Daud menunjukkan bahwa para nabi membawa teladan yang bersih dan utuh, dan itulah sebabnya kisah beliau dalam tradisi Islam tetap memancarkan keagungan spiritual tanpa bayangan gelap yang meruntuhkan kemuliaannya. Dalam kajian para ulama yang mendalami psikologi kenabian Nabi Daud, digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepekaan batin sangat halus. Ia disebut mampu menangkap getaran kebenaran dengan cepat, sehingga responsnya terhadap peringatan ilahi sangat kuat. Para ahli sejarah Muslim kerap menekankan sisi batin ini karena menjadi dasar bagi reputasinya sebagai ahli ibadah. Sensitivitas spiritual itu membuatnya selalu merasa diawasi oleh Tuhan dalam setiap tindakan
sehingga ruang kelalaian moral tertutup rapat. Para ilmuwan Muslim memandang kualitas batin seperti ini tidak lahir dari proses biasa, melainkan dari pendidikan Tuhan langsung yang memahat karakter seorang nabi. Dalam sejumlah karya klasik, para ilmuwan menegaskan bahwa Nabi Daud termasuk tokoh yang diberi kemampuan seni suara yang menembus relung jiwa. Suaranya tidak hanya indah dalam makna estetis, tetapi lazim dipahami sebagai anugerah yang berfungsi memperlembut jiwa umatnya. Banyak penulis era pertengahan menyebut bahwa lantunan kitab Zabur menjadi jembatan untuk menghadirkan kedamaian sehingga ibadah dapat dikerjakan dengan sepenuh hati. Dari sini para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa sosok seperti Nabi Daud tidak mungkin berperilaku buruk karena ia setiap hari berada dalam suasana ibadah yang mendekatkan dirinya kepada kesucian moral. Sebagian sarjana Muslim juga mengkaji cara Nabi Daud mengelola kekuasaan. Mereka melihat bahwa struktur pemerintahannya berlandaskan akhlak, bukan sekadar strategi politik, sehingga ia dikenal sebagai raja yang tidak tamak dan tidak mengutamakan keluarganya di atas rakyat. Tradisi Islam menegaskan bahwa ia bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mengeksploitasi kerajaan demi kepentingan pribadi. Para ilmuwan menekankan bahwa kebiasaan seperti ini menjadi bukti kuat bahwa dirinya bukan sosok yang mudah tergelincir ke dalam perilaku tercela. Keteguhan moral yang dibangun melalui kerja keras pribadi menjadi salah satu bukti yang membuat umat Islam memandang kisah-kisah negatif dalam tradisi lain sebagai sesuatu yang mustahil diterapkan pada karakter asli Nabi Daud. Dalam wacana filsafat etika, para ilmuwan Muslim menggambarkan Nabi Daud sebagai perpaduan antara akal yang jernih dan keberanian yang lembut. Ia disebut mampu menyeimbangkan kekuatan fisik dengan kedalaman rohani. Kecenderungan manusia yang kuat secara militer biasanya merosot pada kesombongan, namun Nabi Daud tetap merendah, bahkan ketika diberi kemenangan besar. Para penulis Muslim menilai sifat ini sebagai tanda bahwa dirinya berada di bawah bimbingan wahyu yang terus-menerus menjaga geraknya. Mereka menunjukkan bahwa ketundukan seperti itu menutup pintu kepada perilaku keji dan menjadi alasan penting mengapa Islam menolak catatan negatif yang berkembang dalam tradisi lain. Sejumlah ilmuwan modern yang meneliti teks suci dari sudut pandang linguistik berpendapat bahwa gaya Al-Quran ketika menyebutkan Nabi Daud selalu mengandung nuansa penghormatan. Setiap penyebutan, namanya disandingkan dengan sifat mulia seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Para ahli bahasa menilai pemilihan kata dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kehati-hatian ilahi dalam menjaga reputasi seorang nabi. Mereka menegaskan bahwa apabila ada kisah buruk mengenai Nabi Daud, maka nalar retorik Al-Quran akan menyebutnya sebagai peringatan bagi manusia. Namun hal itu tidak terjadi, sehingga bagi ilmuwan Muslim ini menjadi tanda bahwa tradisi Islam memegang catatan sejarah yang lebih bersih terkait pribadi tersebut. Para peneliti sejarah Islam menyoroti bahwa generasi awal umat sangat menghormati Nabi Daud hingga menjadikannya simbol keteguhan ibadah malam. Mereka memandang rutinitas ibadahnya sebagai poros kehidupan raja-raja Muslim kemudian. Banyak pemimpin Islam pada masa keemasan menjadikan kisah ibadah Nabi Daud sebagai panutan moral, sehingga pengaruhnya meresap dalam budaya kepemimpinan dunia Islam. Para ilmuwan menilai bahwa hal ini tidak akan terjadi jika sosok Nabi Daud dianggap pernah terlibat dalam skandal besar. Reputasi buruk tidak mungkin dijadikan dasar teladan, sehingga penggunaan namanya sebagai inspirasi kepemimpinan menegaskan bahwa umat Islam meyakini kemurnian akhlaknya sepenuhnya. Dalam dunia studi perbandingan agama, para ilmuwan Muslim memandang perbedaan narasi antara Islam dan tradisi lain sebagai bukti cara penyampaian wahyu yang tidak sama. Mereka menilai bahwa teks yang terjaga secara ketat akan menjaga kehormatan Nabi karena mereka merupakan kanal yang membawa petunjuk ilahi
Dalam kerangka itu, Nabi Daud diposisikan sebagai batu penjuru keadilan yang ditopang oleh ibadah mendalam. Sebaliknya, dalam tradisi yang tidak menerapkan konsep penjagaan wahyu dengan cara yang sama, muncul kisah-kisah yang memadukan unsur sejarah dan legenda sosial. Para sarjana ini melihat perbedaan metodologi pengarsipan teks sebagai penyebab utama munculnya gambaran yang kontras tentang akhlak Nabi Daud. Sejumlah pemikir kontemporer dari dunia Islam juga menyinggung aspek psikologis umat ketika membaca kisah Nabi. Mereka menyatakan bahwa gambaran buruk tentang seorang nabi berpotensi melemahkan cinta kepada nilai-nilai moral dan mengikis wibawa agama. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa para nabi bebas dari penyimpangan besar agar umat memiliki landasan moral yang tidak tercemar. Dalam hal ini, Nabi Daud menjadi contoh penting tentang bagaimana seorang pemimpin yang memiliki kekuatan besar tetap berada dalam jalur kesucian. Para peneliti ini memandang pembersihan narasi dari hal-hal yang merusak martabat sebagai perlindungan terhadap kesehatan spiritual umat. Beberapa ilmuwan Muslim yang meneliti manuskrip kuno menemukan bahwa dalam tradisi Israel kuno terdapat banyak teks sampingan yang berkembang di luar kitab suci mereka. Teks-teks ini sering berisi kisah-kisah dramatis tentang para raja yang ditulis dalam gaya naratif istana. Para peneliti berpendapat bahwa sebagian dari kisah tersebut masuk ke dalam literatur agama mereka karena popularitasnya di masyarakat. Ketika kisah-kisah itu bercampur dengan catatan sejarah, maka sosok seperti Daud pun terbentuk dengan nuansa yang tidak semuanya selaras dengan etika profetik. Dari sini, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa perbedaan gambaran tokoh antara Islam dan tradisi lain tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial tempat teks tersebut tumbuh. Ada pula yang menyoroti bahwa dalam tradisi Islam para nabi diperlakukan bukan sebagai figur semata-mata politik, tetapi sebagai manusia pilihan dengan visi transenden. Karena itu penilaian terhadap mereka dilakukan berdasarkan cahaya wahyu, bukan berdasarkan penilaian manusia biasa. Para ulama menyebut bahwa peran Nabi Daud sebagai pembawa kitab suci menunjukkan bahwa dirinya menjadi penghubung antara manusia dengan hukum ilahi, dan hal itu memerlukan karakter yang murni. Dengan demikian, apapun narasi yang bertentangan dengan kemuliaan itu dipandang tidak sah untuk dilekatkan kepada seorang nabi. Dengan cara pandang demikian, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa kesan suci yang melekat pada Nabi Daud bukan hasil pemutihan sejarah, tetapi merupakan konsekuensi dari akidah yang menempatkannya sebagai pesuruh Tuhan. Ketika tradisi lain menggambarkan dirinya sebagai tokoh yang memiliki luka moral Islam, sebaliknya menjadikannya sebagai teladan ketaatan yang tidak ternodai. Perbedaan ini terus menjadi bahan kajian lintas disiplin dari era klasik sampai modern, dan menjadi contoh bagaimana pondasi teologis mempengaruhi cara umat memahami tokoh sejarahnya. Bagi para ilmuwan Muslim, Nabi Daud adalah mahkota ibadah yang memantulkan kesetiaan penuh kepada Tuhan, dan tidak satu pun bayangan kelam dapat menggoyahkan gambaran tersebut dalam catatan keilmuan mereka.